بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. 133, 134 suratul Baqarah. Am kuntum, apakah kamu sekalian, khitabnya ke ma'syarul yahud. Syuhada'a itu hadir, menyaksikan. Orang-orang yang hadir, orang-orang yang menyaksikan. Idh ketika hadara datang, menghadiri, datang Ya'qub kepada Nabi Ya'qub apa al-mautu, mati, kematian. Idh qala li banihi, ketika berkata Nabi Ya'qub kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku mati. Lalu mereka menjawab, na'budu, kami menyembah ilahaka, pada Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan kepada Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Ismaila, Nabi Ismail, wa Ishaqa, dan Nabi Ishaq. Ilahu wahida, Tuhan yang satu, yakni tidak ada yang menduai. Wa nahnu, dan keadaan kami, lahu, kepada Allah, muslimuna, orang-orang yang muslim, yang berpasrah. Kenapa muncul ayat yang menerangkan bahwa ketika Nabi Ya'qub wafat, berwasiat seperti ini. Ini ada asbabun nuzulnya. Setiap ayat turun pasti ada asbab. Sebabnya itu Hasyiatus Sawi juz 1 halaman 120 bawah ta'liq. Qala al-Wahidi, berkata Imam Wahidi, nazalat, turun ayat ini fil Yahudi, untuk kaum Yahudi. Hina galu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alasta ta'lamu anna Ya'qub yawma mata awsa banihi bil Yahudiyah. Apakah engkau tidak tahu bahwa Nabi Ya'qub saat beliau mati, beliau berwasiat kepada anak cucunya untuk mengikuti agama Yahudi. Nah, gara-gara omongan ini yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, turun ayat ini. Am kuntum syuhada'a, apakah kalian hadir, apakah kalian ma'syarul yahud menyaksikan ketika Nabi Ya'qub mati? Yang jelas tidak. Yang menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala, al-alim bil khafiyat, dan orang-orang yang ada di saat itu. Ternyata yang diwasiati oleh Nabi Ya'qub, yakni para putranya itu, memperoleh wasiat tentang tauhid dan mengikuti ibadah serta millat Ibrahim, Ismail, dan Ishaq, yakni millat Islam.
Itu satu. Kemudian ini saya nukil berhubungan dengan ayat ini dari Qurtubi juz 2 halaman 93. Wa hukiya anna Yaquba hina khuyyira kama tukhayyarul anbiya'u ikhtaral maut. Jadi para nabi itu kalau akan mati ada takhir, disuruh memilih, pilih ini apa pilih ini. Biasanya yang ditawarkan kekal di alam dunia, mendapatkan semua kenikmatan dunia, itu dikasih, atau milih berkumpul dengan Allah. Mana berkumpul dengan Allah, dibuka hijab fil firdausil a'la selamanya. Itu terjadi juga di Nabi kita Muhammad SAW. Nanti kita baca sekilas yang terjadi di Nabi. Wa hukiya, dan dihikayatkan anna Yaqub, sungguhnya Nabi Yaqub hina khuyyira, ketika beliau disuruh memilih saat akan mati, sebagaimana para nabi disuruh memilih, ikhtaral maut, beliau memilih mati, yakni berkumpul dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi faqala amhiluni hatta usiya baniya wa ahli. Tunggu sebentar, biarkan saya berwasiat dulu untuk anak cucu dan keluarga saya. Itu yang tadi saya baca wasiatnya itu. Millat Ibrahim, ibadah mengikuti Nabi Ibrahim, dan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Fajama'ahum, maka beliau kumpulkan anak cucu dan keluarganya. Wa qala lahum hadza, beliau berkata, ma ta'buduna min ba'di, ila akhir al-ayah. Fahtadau, maka mereka mendapat petunjuk. Wa qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahidu wa nahnu lahu muslimun. Itu peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Yaqub alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam wa ala sairil anbiya wal mursalin. Terjadi di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nukil dari kitab Dzakhairul Muhammadiyah Syed Muhammad bin Ali al-Maliki halaman 334 335. Judul babnya Ilar Rafiqil A'la. Beliau menukil dari Al-Hafidh Al-Ghassalani dari kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah yang sering saya nukil kalau baca Dalail. An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa 'ala al-mimbar faqala. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu waktu, satu hari beliau duduk di atas mimbar, kemudian beliau bersabda, Inna abdan khayyarahu Allahu baina ayyutiyahu min zahratid dunya ma sya'a. Ini takhir pertama, ini pilihan pertama. Wa baina ma indah. Nabi tidak menyebutkan bahwa hamba yang disuruh memilih ini beliau, tidak. Disamarkan oleh Nabi. Sesungguhnya ada seorang hamba, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhnya memilih antara dua perkara. Satu, diberikan kenikmatan dunia seisinya yang dia inginkan apa saja diberi. Atau pilihan kedua, berpindah ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini Nabi bercerita, makna sudah terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah didatangi malaikat, disuruh milih, dan sudah milih. Fakhtara ma indahu. Nabi Muhammad memilih
berada di sisi Allah, yakni di Rafiqul A'la, yakni dibuka hijab fi jannatil firdaus abadal abad, selama-lamanya. Ini Nabi duduk di atas mimbar, sahabat-sahabat kumpul, di antaranya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq hadir di situ. Semua sahabat yang mendengarkan hadis ini, yang kala itu ada di situ, tidak ada yang menangis. Tiba-tiba fabaka Abu Bakar radhiyallahu an, tahu-tahu Sayyidina Abu Bakar menangis. Wa qala ya Rasulullah fadainaka bi abaina wa ummahatina. Wahai Rasulullah, kami tebuskan untukmu nenek moyang kami, baik yang laki atau yang perempuan. Ini ucapan fadainaka ini biasanya kalau ada musibah besar, satu orang bangkit untuk menolong mengucapkan ini. Fidaka abi wa ummi atau fadainaka bi abaina wa ummahatina. Artinya ada masalah besar di sini. Sahabat heran, qala fa'ajibna lahu. Kami para sahabat heran. Kok Sayyidina Abu Bakar menangis sambil berteriak-teriak, ya Rasulullah fadainaka bi abaina wa ummahatina. Wa qala linnas. Sebagian sahabat berkata kepada orang-orang yang hadir, unzuru ila hadha syekh, lihat orang tua ini. Yukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 'abdin khayyarahu Allah baina an yu'tiyahu min zahrati dunya ma syaa wa baina ma 'indah wa huwa yaqul fadainaka bi abaina wa ummahatina. Ini orang tua ini kok aneh gitu kalau bahasa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menerangkan ada seseorang disuruh memilih tentang dua perkara yang dua-duanya hebat. Satu, diberi dunia dan seisinya. Kedua, pindah ke hadratullah azza wa jalla. Orang tua ini menangis, kata sahabat. Qala, berkata perawi, yakni Abu Sa'id Al-Khudri, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mukhayyar wa kana Abu Bakrin a'lamana bihi. Ternyata seorang hamba yang diceritakan Nabi adalah beliau sendiri yang disuruh memilih. Dan satu-satunya sahabat yang mengetahui rahasia hadis ini hanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rawahu Syekhan meriwayatkan kepada hadis ini Bukhari Muslim. Tapi memang Sayyidina Abu Bakar ini jeli orangnya. Ada lagi nanti yang Rasulullah SAW mengucapkan hadis apa, beliau menangis. Jadi tanda-tanda yang disamarkan oleh Nabi bahwa beliau sebentar lagi akan berpulang ke Hadratullah Azza wa Jal, tidak ada yang bisa membaca tanda-tanda itu kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu satu riwayat masalah takhir. Warawal Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sahih. Saat sehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innahu lam yuqbad nabiyyun qattu hatta yara maq'adahu minal jannah thumma yukhayyar. Berarti memang betul kata Imam Qurtubi tadi, semua nabi mengalami itu. Lam yuqbad, tidak ada yang diambil arwahnya, gampangannya tidak ada yang wafat, nabiun, seorang nabi, sehingga nabi itu melihat calon tempatnya di alam surga. Dan pasti si nabi itu disuruh memilih, pilih dunia wa zahratuha atau berada di ar-rafiqul a'la, dibuka hijab untuk selama-lamanya melihat zat Allah
azza wa jalla. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW itu dan semua nabi, semua rasul bersih dari yang namanya hubbud dunya. Tidak ada lagi sudah hubbud dunya. Dan memang tidak pernah ada kalau nabiyun wa rasul. Sehingga gampang saja ketika disuruh memilih, ya jelas memilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita, na'udzubillah min dzalik, manusia itu dibangkitkan sesuai keadaan dia ketika mati. Kalau matinya waliyadzubillah cintanya kepada ahlul dzunub, ya nanti dibangkitkan bersama ahlul dzunub. Tapi itu otomatis itu katanya. Jadi manusia ini di alam dunia ini kesenangannya apa? Ya yang hadir ketika dia mati ya kesenangan itu. Maaf, umpama orang doyannya makan enak saja, sampai wisata kuliner, mencari ke sana ke sini, berusaha mendatangkan syahwatnya, makan pagi, makan siang, makan malam, belum acara minum teh, belum acara minum kopi, segala macam. Itu semua mubah, naam, itu mubah. Tapi kalau berlebih-lebihan israf sampai kepada mahabbah, apalagi fana itu tidak ingat apa-apa kecuali makanan. Fananya fil akli wa syurbi, tidak ingat apa-apa kecuali makanan. Itu saat dia mati ingatnya ke situ. Maka wahai orang-orang yang terlalu gila kepada makanan dan minuman, pahami penjelasan saya ini. Makanan memang mubah, tapi kalau sampai mahabbah, keterlaluan, apalagi israf dan fana, ketika mati Anda akan ingat makanan itu. Saya tidak tahu di alam akhirat Anda akan diletakkan di mana oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab saya tidak pernah mendengar cerita ada makanan-makanan dakhulul jannah, tidak ada. Makanan itu nanti hancur bersama hancurnya alam dunia dan seisinya. Seisinya itu termasuk al-makulat wal masyrubat. Masalah mubah, ya mubah. Yang terlalu mahabbah kepada wanita, apalagi yang haram. Yang halal saja kalau keterlaluan sampai israf, sampai fana kepada hubbun nisa, ketika dia mati yang hadir juga itu. Kalau yang dia cintai itu wanita-wanita yang haram, positif, dikumpulkan finnar bersama mereka. Kalau yang dia cintai wanita-wanita yang halal, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Kalau istrinya menjadi ahlul jannah, apalagi istrinya waliyah umpamanya, yang mungkin dikumpulkan dengan istrinya. Tapi saya tidak memutuskan. Tidak ada yang tahu itu. Sebab pernah Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Bagir radhiyallahu ta'ala anhu menerangkan hadis yang bisa kita istinbat untuk masalah ini. Bunyinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbul ahfad wa hubbul anjal wa hubbuz zawjah musabbibatun lil mauti ala su'il khatimah. Beliau artikan hubbu, mencintai tapi israf, berlebih-lebihan. Kalau cinta halal sekedar akad nikah, punya anak, punya istri, tapi Allah tetap di atas, Rasulullah di atas, wa jihadin fi sabilillah tetap di atas, tidak apa-apa, itu masih selamat, itu mubah. Kan ada itu. Bulan kana abaukum, ayat itu. Kan di Quran itu diterangkan yang tidak boleh itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah. Tiga itu. Allah, Rasulullah, wa jihad fi sabilillah, yakni ad-da'wah wa ta'lim wa ta'lif dan lain-lain. Kalau kadarnya masih di bawah, tidak ada masalah. Jadi bila artikan hubbul ahfad itu mencintai cucu tapi israf, berlebihan. Wa hubbul anjal mencintai anak berlebihan. Wa hubbuz zaujah mencintai istri berlebihan. Ketiga-tiganya musabbibatun lil mauti ala su'il khatimah, akan menyebabkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, yakni su'ul khatimah sughra.
Tapi tidak enak namanya su'ul khotimah, akan merasakan neraka nanti. Setelah selesai hukuman di alam neraka, baru dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha khatimah. Kalau menurut saya, ini nasihat saya buat santri-santri Darul Hadits, buat santri-santri Indramayu dan siapapun yang tergabung menjadi murid saya, dan bagi yang bukan murid juga tidak mengapa Anda dengarkan nasihat saya ini. Apalagi yang umurnya sudah 40 tahun ke atas. Orang itu pasti mati. Tidak saya, tidak Anda, tidak siapapun. Pasti mati, itu pasti, hal yang pasti. Ada seorang syair yang saleh, beliau mengatakan, "Lau kanatid dunya tadumu li wahidin, lakana Rasulullah fiha mukhallada." Andai dunia itu bisa kekal untuk seseorang, pasti yang kekal adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau yang paling dicintai pemilik dunia. Nabi tidak kekal, Nabi wafat, ya kita bakal mati. Nah, persiapan ini penting. Nah, persiapan yang harus kita lakukan ini satu, ketika ajal. Bagaimana caranya supaya saya meninggal husnul khatimah. Ini penting ini. Penting sekali ini. Coba dicari apa saja asbabul maut adalah husnul khatimah, dari hadis, dari tafsir, dari kalamul ulama, dari kalamul aulia, juga bab dhamana. Siapa yang hafal ini dakhalal jannah, siapa yang hafal ini dakhalal jannah. Hafalkan. Ini manfaat nanti ketika Anda akan mati. Kemudian pelajari juga asbabu su'il khatimah. Sayyidina Maulana Al-Walidi itu karena beliau itu orang agil, sangat berakal, sehingga hadis yang beliau keluarkan itu kebanyakan urusan itu. Siapa yang mengamalkan ini, mata ala su'il khatimah. Siapa yang mengamalkan ini, mata ala su'il khatimah. Kenapa? Sebab urusannya ke situ nanti. Anda akan sampai ke akhir ajal, akhir umur, itu hal pasti. Tidak peduli Anda kaya, tidak peduli pangkat Anda tinggi, tidak peduli Anda darah biru, akan ada akhirul umur ini. Jadi ini masalah maha penting, lebih penting dari masalah apapun di alam dunia. Lebih penting dari masalah pendidikan anak, lebih penting dari masalah nyari duit buat keluarga, lebih penting dari karir, lebih penting dari mencari gelar. Itu penting memang, di alam dunia banyak hal-hal penting. Tapi ini ahammul muhimmat. Sebab ketika Anda meregang ajal, la nasira laka. Keluarga kabur, anak kabur, istri kabur, tidak akan ada yang menemani Anda. Di alam kubur, tidak ada. Jadi kita yang cerdas, pelajari itu asbabu su'il khatimah, asbabu husnil khatimah, dan pahami juga tentang dhamanatul aulia. Kalau mampu hafal Quran, hafalkan Al-Quran, ada dhamanah di najah, di alam kubur. Kita dengar siapa yang membaca la ilaha illallah 70.000, diniatkan membeli dirinya dari neraka, nanti selamat. Baca, cicil. Apalagi yang anak masih muda, masih kuat tenaganya, cicil. Sehari berapa terserah, sampai 70.000 tamat, itu akan menyelamatkan Anda minan nar nanti. Jadi ishtari nafsaka minan nar bila ilaha illallah 70.000. Itu ijazah dari Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Dan masih banyak hal-hal lain, insyaallah akan saya sampaikan saat pembahasan tentang husnul khatimah dan su'ul khatimah. Sebab ahammul muhimmat li walak adalah ini. Yang lain nomor 2, 3, 4. Tapi peregangan ajal, akhir umur, kemudian masuk ke alam barzah, kemudian pindah yaumul qiyamah adalah masalah yang paling penting. هدانا الله وإياكم أجمعين بنية حسن الخاتمة لنا ولكم وللأحباب وإلى حضرة النبي الفاتحة.